Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita yang sebelumnya pada minggu lalu. Baiklah, yang dimana kita akan mempelajari tentang manajemen strategi. Oke, kita lanjut. Uh, Contents, pengantar manajemen strategi, analisis lingkungan strategi, perumusan dan tingkatan strategi, implementasi dan evaluasi strategi. Oke, yang pertama pengantar manajemen strategi. Definisi dan evolusi manajemen strategi. Integrasi disiplin. Manajemen strategi merupakan seni dan ilmu yang menggabungkan berbagai fungsi organisasi seperti pemasaran keuangan dan operasional untuk merumuskan serta mengimplementasikan keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Transformasi historis. Uh, Bidang ini telah berevolusi dari sekedar perencanaan anggaran tahunan yang bersifat reaktif eh, pada era tahun 1950-an menjadi manajemen nilai strategis yang proaktif di mana fokus utamanya adalah menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan di tengah lingkungan yang dinamis. Pengambilan keputusan. Proses ini menekankan pada evaluasi sistematis terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal untuk memastikan keberlangsungan organisasi di pasar yang kompetitif. Selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan strategis. Menetapkan visi, menggambarkan aspirasi masa depan organisasi yang berfungsi sebagai panduan jangka panjang bagi seluruh elemen perusahaan. Rumusan misi menjelaskan alasan eksistensi organisasi, cakupan bisnis, dan nilai-nilai utama yang ditawarkan kepada pemangku kepentingan. Penentuan tujuan strategis, menetapkan target spesifik, terukur, dan berorientasi untuk mengarahkan pelaksanaan strategis guna mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat manajemen strategi bagi organisasi, memberikan arah jangka panjang, membantu organisasi menetapkan visi dan misi yang jelas untuk memandu pengambilan keputusan yang strategis, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan alokasi sumber daya misalnya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif dan terukur. Selanjutnya, memperkuat keunggulan kompetitif, memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi perubahan pasar dan merespon tantangan eksternal yang lebih adaptif. Oke, yang kedua selanjutnya, analisis lingkungan strategis. Analisis lingkungan eksternal, faktor makro. Analisis membantu perusahaan mengidentifikasikan perubahan tren besar di luar kendali mereka, seperti regulasi politik baru, fluktuasi ekonomi, dan kemajuan teknologi seperti AI yang dapat mendisrupsi model bisnis tradisional. Struktur industri menggunakan Porter S5 Force memungkinkan organisasi mengukur intensitas persaingan melalui evaluasi daya tawar, pemasok, ancaman pendatang baru, serta kekuatan pembeli dalam memengaruhi harga pasar. Antisipasi risiko. Dengan memahami dinamika eksternal secara mendalam, perusahaan dapat melakukan mitigasi risiko terhadap ancaman pasar dan serta proaktif mengambil posisi strategis sebelum kompetitor merespon perubahan tersebut. Selanjutnya adalah analisis lingkungan internal, resource based view. Sumber daya yang berwujud, mengidentifikasi aset fisik dan finansial yang dapat dikuantifikasi untuk mendukung operasional perusahaan secara efisien.
Kapabilitas organisasi mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan sumber daya manusia dan merespon proses internal untuk menciptakan nilai tambah. Keunggulan kompetitif berkelanjutan, menerapkan kerangka uh, VRIO untuk memastikan sumber daya bersifat langka, berharga, sulit ditiru, dan terorganisir organisa, terorganisir dengan baik. Matrix Analysis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Identifikasi faktor internal, menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi untuk menentukan kapabilitas operasional inti. Evaluasi faktor eksternal, memetakan peluang dan ancaman dari lingkungan pasar guna mengantisipasi perubahan tren industri. Formulasi strategis gabungan, menyusun taktik defensif dan ofensif dengan mengintegrasikan variabel internal dan eksternal secara sistematis. Oke, yang bagian ketiga adalah perumusan dan tingkatan strategi. Strategi tingkat korporat, pertumbuhan, stabilitas, dan penciutan. Pertumbuhan, perusahaan mengambil langkah ekspansif untuk meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan melalui metode organik maupun anorganik seperti akuisisi dari seni terhadap market untuk menguasai pasar konten hiburan global. Stabilitas, strategi ini diterapkan ketika perusahaan memilih untuk mempertahankan operasi yang tanpa perubahan dan besar, biasanya dilakukan lewat kondisi pasar stabil atau perusahaan telah mencapai titik jenuh dalam memperoleh keuntungan. Penciutan adalah fokus utama adalah pada penghematan atau pengurangan aset untuk memulihkan kesehatan keuangan perusahaan yang sedang mengalami penurunan kinerja atau krisis operasional. Strategi kompetitif versus generic strategies. Fokus mengarahkan upaya pemasaran dan sumber daya pada segmen pasar tertentu, kelompok pelanggan atau wilayah geografis yang spesifik. Diferensiasi, menciptakan produk atau layanan unik yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan untuk membedakan diri dengan pesaing atau dari pesaing. Kepemimpinan biaya, mengupayakan efisiensi operasional dan skala ekonomi untuk menjadi produsen bagian dengan biaya terendah di industri. Strategi, integrasi, dan diversifikasi. Integrasi vertikal, mengendalikan rantai pasok atau saluran distribusi untuk meningkatkan kontrol operasional dan efisiensi biaya. Integrasi horizontal, melakukan akuisisi atau mergers dengan pesaing dalam industri yang sama guna memperluas pangsa pasar. Diversifikasi corporate, mengembangkan produk baru atau memasuki pasar baru untuk minimalisir risiko bisnis dan menciptakan sinergi sumber daya. Oke, bagian utara yang keempat adalah implementasi dan evaluasi strategi. Oke, implementasi strategi. Struktur dan budaya, penyelarasan struktur, mengadaptasi hierarki, dan pembagian kerja agar sesuai dengan prioritas strategis baru, guna memastikan alokasi sumber daya dan wewenang mendukung efisiensi operasional. Adaptasi budaya, membentuk nilai-nilai dan norma perilaku karyawan yang sejalan dengan visi strategis, seperti menggeser pola pikir dan gaya kerja fleksibel startup menuju profesionalisme yang terstandarisasi saat ekspansi. Komunitas strategis, memastikan pesan mengenai perubahan strategis dipahami oleh seluruh level organisasi untuk meminimalisir resistensi dan meningkatkan komitmen terhadap tujuan jangka panjang. Balance scorecards sebagai alat ukur kinerja. Perspektif keuangan, mengukur efektivitas strategi dalam meningkatkan
profitabilitas, pertumbuhan, pendapatan, dan nilai pemegang saham secara berkelanjutan. Perspektif pelanggan, mengevaluasi tingkatan kepuasan, retensi pelanggan serta pangsa pasar untuk memastikan produk proposisi nilai yang kompetitif. Perspektif proses bisnis internal, menilai efisiensi operasional dan inovasi proses kunci yang menjadi penggerak utama dalam menciptakan nilai pelanggan. Pengendalian strategis dan perbaikan berkelanjutan, penetapan sistem pemantauan, membangun mekanisme pengawasan kerja yang komprehensif untuk mendeteksi penyimpangan dari target strategis secara tepat waktu. Analisis varian kinerja, melakukan evaluasi berkala terhadap perbedaan antara hasil aktual dan rencana strategis untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Mekanisme umpan balik, mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam siklus perencanaan berikutnya guna memastikan penyempurnaan proses bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih, mungkin sekian paparan materi ajar dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.